Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kita akan kembali melanjutkan Donghua Magical World. Sebelum itu, bagi teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nanti paham dengan alur ceritanya. Nah sebelum dimulai, kalau kalian suka video ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana Presiden Ouyang dan Dekan Guxu sangatlah senang, dikarenakan permasalahan dalam ramuannya selama ini akhirnya terjawab. Tentu dibalik semua itu adalah Yexuan. Presiden Ouyang dan Dekan Guxu melihat semua jawaban dari Yexuan. Mereka jadi banyak tahu hal tentang berbagai ramuan berkat Yexuan. Presiden Ouyang juga melihat jawaban Yexuan sebagai tulisan dewa, yang membuat ia sangat takjub, serta juga berharap ingin secepatnya bertemu dengan Yexuan secara langsung. Namun di balik itu semua pelayannya terheran-heran tentang apa yang terjadi sebenarnya. 会长，我提议，他究竟怎么想到的？不可能，绝对是个魔药巨星，根本就是一个顶级魔药大师的笔记。我一定要找到。 Scene diperlihatkan pada Chenan yang berkultivasi. Di sana ia yang berusaha berkultivasi namun belum juga mencapai penyihir junior. Yexuan yang melihat juga memberikan semangat pada Chenan, agar bisa lebih keras lagi dalam berlatih, sehingga bisa secepatnya menerobos ke penyihir junior. 那你可得努力了，我马上。 Di ruangan pelatihan, Yexuan juga berkultivasi dibantu dengan ramuan pemadat basis kultivasi yang ia buat. Di sana ia berhasil membentuk kristal kekuatan spiritualnya. Ia juga senang dikarenakan setelah 2000 tahun akhirnya ia berhasil menjadi penyihir sejati kembali. Yexuan juga berhasil merubah bentuk bila anginnya, yang daya ledakan kekuatannya melebihi sebelumnya. Dan ia juga telah berhasil menerobos penyihir junior tingkat pertama. Kembali pada Chenan yang sedikit bersantai dengan melihat majalah 18+. Saat senang-senangnya melihat majalah, ia dikejutkan dengan kedatangan Wei Siking. Maksud kedatangan Wei Siking untuk mencari Yexuan. Wei Siking yang masuk tak sengaja melihat majalah 18+ milik Chenan. Serta pada saat itu Yexuan juga keluar dengan memperlihatkan tubuh indahnya, yang seketika Wei Siking tersipu malu. 有了，要是敢去红磨坊那种地方，变态！这学院的热水真是随便。 Wei Siking berterima kasih pada Yexuan karena telah dibantu dalam penerobosan tingkat junior pada saat itu. Ia juga memberikan Yexuan ramuan sihir, dan mengingatkan Yexuan agar tetap hati-hati karena telah menyinggung Lin Yue pada saat itu. Terlihat di sini raut kekhawatiran dari Wei Siking terhadap Yexuan. Tampaknya sudah timbul benih-benih cinta Wei Siking kepada Lord Yexuan nih. Dengan tersipu malu Wei Siking pun berpamitan untuk pergi. 我有事，五级课上的事，名魔药界对你也有不小帮助吧我？够准备的，送给你。班长大人，你该不会是？便，林家是黑石城的贵族氏，你有什么危险马上通。 Yexuan yang mendapatkan ramuan tingkat pertama dari Wei Siking, ia pun langsung berkultivasi, serta berharap ramuan itu membantunya meningkatkan kultivasinya. Keesokan harinya para murid kembali berkumpul di lapangan, untuk bersiap-siap pergi melakukan ujian bertahan hidup. Terlihat di sana sepupu Lin Yue pun datang, ia bernama Lin Feng. Di sana ia menghampiri Lin Yue, serta sedikit meremehkan Lin Yue yang menghadapi seorang murid sampah malah tidak bisa. Dan juga meminta pada Lin Yue agar menyerahkan warisan gelar keluarga kepadanya. Lin Feng juga menghampiri Yexuan. Di sana ia sedikit mengancam Yexuan, namun Yexuan mengatakan bahwa suara Lin Feng hanyalah seperti seekor anjing yang menggonggong, yang seketika membuat Lin Feng marah. Akan tetapi pada saat itu Bing Yun pun datang. Kedatangannya juga membuat semua murid terkejut, ditambah lagi kedatangannya untuk membela Yexuan. Lin Feng yang melihat Bing Yun juga tidak berani apa-apa, ia pun langsung pergi. 替你教训教训对方啊！是一名二阶青铜剑士，你废物，连这么个家伙都对付不了。叶璇，花吧，
哪来的狗乱叫？滚回去！第一，叶璇竟然是校花的朋友。轩，此事与你无关吧？ Di sana dua wanita cantik akademi saling memperkenalkan diri, dengan cara bertatap-tatapan. Kemungkinan mereka berdua saling cemburu. Bingyun mengatakan ia juga berpartisipasi dalam ujian bertahan hidup dengan area yang tidak sama dengan Yexuan, lalu ia pun berpamitan pergi. Tak lama Guru Yun dan Guru Tong datang, dan mereka semua pun bersiap pergi mengikuti ujian bertahan hidup. Di sana Guru Tong menjelaskan dalam ratusan tahun terakhir kota Balkerok sudah mengalami 7 gelombang binatang kecil yang mengakibatkan terjadinya pertempuran. Ia juga mengingatkan berhati-hati dikarenakan binatang sihir sangatlah berbahaya, dan mereka melakukan ujian bertahan hidup ini tentu untuk memberikan kepada murid pengalaman yang baru. Ujian bertahan hidup ini yang berbahaya. Guru Tong mengatakan semua murid harus mematuhi instruktur, kalau tidak hidup dan mati dirinya takkan bertanggung jawab. Guru Tong mengatakan itu semua tak lain tak bukan untuk keselamatan para murid, serta Guru Tong juga tak mau tragedi masa lalunya terulang lagi. 女生好，我的不过和你们应该不在同一个区域。血战累累，此刻就是想让大家积累，哦，老师，这么大，不然死在野外，我可不负责。可怕，不然今后里那就等着看好戏了。可好玩。末法时代除了法兰，走吧走吧。 Di perjalanan Guru Tong merasakan keberadaan binatang sihir, dan menyuruh semuanya agar mengeluarkan senjatanya masing-masing. Di sana Chen Nan sangat kaget melihat tongkat yang dimiliki Wei Shiking. Tongkat itu merupakan tongkat yang paling mahal di antara mereka semua. Dan di sana Yexuan juga menunjukkan senjatanya, yang mana senjatanya itu didapatkan di ruangan penyimpanan dari cincin Lin Yue. 所有学员都拿出自己的武。 学长，你武器呢？一根最便宜的魔杖也要几十金币。 Di sana Guru Tong meminta mereka semua tetap waspada, dikarenakan pegunungan binatang sihir sangatlah berbahaya, yang mana semakin jauh masuk ke dalam pegunungan, maka binatang sihirnya juga semakin berbahaya. Binatang sihir juga bermacam jenisnya serta dapat bersembunyi di semak-semak yang sulit untuk dideteksi dengan mata telanjang. Pada saat itu mereka menemukan binatang sihir yang bersembunyi di balik rerumputan. Guru Tong juga menyuruh semua murid agar bersiap-siap jika terjadi serangan oleh binatang sihir itu. Namun di sana dengan sikap sombong Lin Yue, yang merasa dirinya sendiri sudahlah cukup untuk menumbangkan binatang sihir itu. 从现在起，所有人，芜湖老师，我觉得。 Hal hasil dengan sikap sombongnya Lin Yue hampir aja tewas oleh serangan binatang itu. Untung saja Guru Tong bergegas mematahkan serangan binatang sihir kelinci. Guru Tong juga berhasil membunuh binatang sihir kelinci dengan satu kali tebasan saja. Di sana Guru Tong juga sangatlah kesal karena para murid sangat meremehkan binatang sihir. Tidak memandang kecil atau besarnya binatang sihir tentu sangatlah berbahaya. Guru Yun juga menjelaskan bahwa kelinci angin tadi merupakan kelinci angin tingkat 1 yang berelemen angin. Kekuatan dari elemen angin kelinci itu sangatlah berbahaya. Jika tidak berhati-hati maka nyawalah yang akan menghilang. Dan jika masih ada yang bertindak ceroboh, maka mereka pastinya yang akan dimangsa oleh para binatang sihir. 你们还敢小看兔子？ 魔兽课上教你们的东西都忘了吗？魔兽疯兔，疯兔的感知敏，任何一只不起眼的野兽都可能是当魔兽的盘中餐吧。 Guru Tong juga kembali mengingatkan pada semua murid agar tetap waspada, dikarenakan binatang sihir sangatlah berbahaya. Juga tidak diperbolehkan menggunakan sihir ledakan api, atau sihir lainnya yang menyebabkan getaran yang besar. Tentu itu semua akan memicu kedatangan dari binatang sihir. Serta setelah melakukan pertarungan Guru Tong meminta agar segera pergi dari tempat itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. 他们都具有能令人丧命的杀伤力，必须马上转移。为吸引其他魔兽的警觉，轻易释放爆裂火球这等声音。 Di sana mereka semua berhasil menghabisi beberapa binatang sihir tingkat 1. Namun berbeda dengan Yexuan yang sama sekali tidak tertarik untuk melawan para binatang tingkat 1. Lin Yue yang mendengar sedikit meremehkan Yexuan, namun dengan sedikit geretakan oleh Yexuan ia pun melarikan diri.
魔兽而已，没兴趣。这几个家伙还真喜欢自讨没趣。 Hari yang semakin sore Guru Tong pun menyuruh semua murid untuk berkemah. 家在我边上，我给你留了个好。啊，慢着，被人发现。 Terlihat Guru Tong dan Guru Yun mengatakan pada semua murid untuk selalu waspada, serta selalu bekerja sama untuk memburu para monster, dikarenakan mereka akan meninggalkan para murid untuk 5 hari ke depan. Nantinya setelah 5 hari melakukan ujian bertahan hidup, maka Guru Yun dan Guru Tong akan kembali untuk melihat para murid dan menyelesaikan ujian bertahan hidup. Mereka juga sedikit mengingatkan agar para murid tidak memasuki pegunungan tanpa seizin mereka berdua. Seandainya ada yang melanggar, maka mereka semua siap-siap menerima terkaman dari binatang sihir yang sangatlah berbahaya. Lalu mereka berdua pun pergi. 留在这里组队猎杀魔兽。山林深处，应该我和云老师要去和连全尸都没有。办啊，5天呐！大家不用。好，既然如此， Di sana Chen Nan sedikit takut, dikarenakan para guru benaran pergi meninggalkan mereka. Namun Yexuan mengatakan para guru tidak mungkin meninggalkan mereka, melainkan berjaga di dekat perkemahan mereka. Malam harinya Guru Tong yang mengawasi para murid dari kejauhan sedikit kesal, dikarenakan para murid tidak mendengarkan apa yang telah dipelajari bertahan hidup di alam liar. Tentu itu tidak diperbolehkan menyalakan api, dan suara yang bising. 1、2，往他脑后去。 Di sana Yexuan sangat takjub di era sekarang, yang mana elemen sihirnya begitu kental. Bahkan di era akhir, elemen sihir sangatlah langka. Yexuan juga berniat pergi ke dalam pegunungan agar lebih merasakan elemen sihir yang begitu kental. 难怪那些冒险者和魔兽不是野兽，可不。魔法时代的魔法元素极其匮乏。传闻山脉深处有许多顶级魔兽。 Setelah semuanya tertidur, Yexuan pun diam-diam ingin pergi berburu binatang sihir. Tapi sebelum itu Yexuan juga mendeteksi keberadaan Guru Yun dan Guru Tong, agar nanti tidak diketahui oleh mereka berdua. Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai, Yexuan pun pergi untuk berburu binatang sihir. 收不到魔力波动，但是强大魔法波动，应该是云奥。老师们觉得，只要山脉深处的方向，这3000年前的魔。 Saat di perjalanan Yexuan tak sengaja melihat Lin Yue dengan bawahannya tampak ingin melakukan hal yang mencurigakan. Yexuan yang melihat itu ia pun membuntuti mereka dari belakang. 这些，你叫的人真到，跟上去看看。他们人呢？到了。 Ternyata Lin Yue membayar sekelompok geng serigala untuk bisa menghabisi Yexuan. Geng serigala ini jugalah sangat terkenal di kota Black Rock yang sangat ditakuti. Namun geng serigala itu sedikit memeras Lin Yue. Disebabkan Lin Yue merupakan keluarga bangsawan, tentu itu merupakan kesempatan bagi mereka. Lin Yue juga tidak keberatan asalkan tugas dari geng serigala menghabisi Yexuan terselesaikan. Yexuan yang melihat juga tak menyangka Lin Yue menyewa orang untuk memburu dirinya. 上爷，我们野狼帮的人究竟是什么人了吧？定金自然不会言而无信。黑石城里就没有我们野，是我们学院的一个学员，一个没有背景的魔法学徒而已。面子30个金币。我库鲁上爷对西斯魔法学，野狼帮的人对付我，真是疯了。 Di sana Lin Yue sangat percaya diri bahwa Yexuan akan mati di tangan geng serigala. Yexuan yang sudah mengetahui, ia mencoba memancing geng serigala ke kawasan yang dijaga oleh Guru Tong. Yexuan berniat memberi pelajaran pada geng serigala melalui Guru Tong. Benar saja Guru Tong yang sedang bersantai, menyadari adanya aura Dauki yang berada di sekitarnya. 还想教训我？30金币，风洞，拦住他！大哥，那可别跟丢了。魔法学院知道我们赶住他们，不错的话，童老师就在前面。有斗气的器械，你该死！你在夜里闹出这样的动静来。 Di sana Guru Tong meminta penjelasan pada geng serigala apa yang sedang mereka lakukan di kawasan ujian bertahan hidup akademi Sithnya, dan sedikit mengancam mereka untuk akan bertindak kejam.
Geng Serigala mengatakan mereka hanya tak sengaja melalui jalan tersebut. Namun Guru Tong yang penuh dengan pengalaman di alam liar tidak mudah percaya begitu saja. Mereka yang sangat ketakutan melihat Guru Tong akhirnya melarikan diri. Tentu Guru Tong tidak membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. 该问什么人的，应该是我。是西斯魔法学院的导师。闯入我院失我猎，们是黑石城的冒险者，只是却连一名魔法师都没有。真当我白痴吗？走，半月斩。是，老子跟你拼了！ Guru Tong juga berhasil mengalahkan geng Serigala dengan mudah. Yexuan yang melihat geng Serigala telah dihabisi oleh Guru Tong dari kejauhan. Ia mengambil kesempatan untuk pergi ke Gunung Binatang Sihir, agar tidak diketahui oleh Guru Tong. Di sana Yexuan menemukan buah api suci tingkat 2, yang mana membantu untuk meningkatkan sihir api, serta juga bisa digunakan untuk pemurnian ramuan. Tentu untuk mengambil buah api suci tidaklah mudah, karena ada binatang sihir yang berjaga di sekitarnya. Di sana Yexuan menggunakan angin mendeteksinya agar mengetahui binatang apa yang menjaga buah api suci itu. Ia yang telah mengetahui ternyata itu merupakan ular sihir piton batu tingkat 2. 圣火果，哎，提高火元素的感知。果是2阶火系魔果，这道魔药之风，开，然不出所料，样子是2阶魔兽岩马风洞，对。 Yexuan mencoba untuk melawan ular piton batu, dan berhasil menahan pergerakan ular piton batu dengan pedangnya, yang sempat membuat ular piton pingsan. Namun serangannya tadi tidaklah menimbulkan luka yang serius pada ular piton batu, malah ular piton batu balik menyerang Yexuan. 你蛇身被我钉在地上，动弹不得。 Di sana Yexuan kembali mengingat di saat di Menara Falan, ia pernah membaca sebuah metode penjinakan binatang, atau bisa disebut juga menandatangani kontrak dengan binatang sihir dengan menggunakan kekuatan mental. Yexuan pun mencoba menandatangani kontrak dengan ular piton batu. Namun karena kecerdasan ular piton batu binatang tingkat 2 yang terlalu rendah, ia pun gagal dalam menandatangani kontrak dengan ular piton batu. Hasil ia hanya bisa mencari kesempatan agar bisa mengalahkan ular piton batu. 啊，精神力强制压迫，否则魔兽果然难缠了许多。哎呀，体力不行了。 Melanjutkan cerita sebelumnya Yexuan yang ingin mengambil buah api suci. Namun buah api suci dijaga oleh ular piton batu. Yang mau tak mau Yexuan harus berhadapan dengan ular piton batu terlebih dahulu. Yexuan juga sempat menandatangani kontrak untuk bisa menjinakannya. Namun karena kecerdasan ular piton batu terlalu rendah membuat ia terpaksa harus membunuh ular piton batu. Hei! Yexuan mengatakan ular piton batu kulitnya sangatlah berharga. Namun yang paling penting adalah inti sihirnya. Yexuan pun mendapatkan inti sihir piton tingkat 2, yang harganya kisaran 10 koin emas. Inti sihir juga dapat membantu meningkatkan kekuatan sihir bumi Yexuan menjadi 1 tingkat. Yexuan juga tidak lupa mengambil buah api suci. 最关键的是，2元素魔力提升1个级别，这。嘿。 Kembali pada Yexuan yang telah sampai ke perkemahan, Yexuan juga sedikit membanggakan dirinya, karena penyihir normal hanya bisa memadatkan 1 kristal inti sihir saja. Tapi berbeda dengan dirinya yang memiliki 9 sumber elemen sihir dan juga dapat memadatkan kekuatan ke-9 elemen sihir itu. Tentu nantinya Yexuanlah satu-satunya yang akan menjadi master penyihir 9 elemen. 我体内有9大魔元，可只能凝聚1道魔元晶体。 Keesokan harinya Chenan mendatangi tenda Yexuan, namun tidak ada tanda-tanda dari Yexuan.
Di sana Lin Yue yang melihat juga sangat senang karena rencananya membayar geng serigala untuk menghabisi Ye Xuan berjalan dengan lancar. Namun pada saat itu juga Ye Xuan pun muncul, yang seketika membuat Lin Yue terkejut serta bertanya-tanya kenapa bisa Ye Xuan masih selamat. Ye Xuan yang melihat Lin Yue ia hanya tersenyum tipis. 太阳都晒屁股了，该起床。叶璇，奇怪，那还用说？也，大清早的，什么？叶璇怎么一脸？ Tak lama Wei Shiking pun datang dengan membawakan bekal makanan buat Ye Xuan. Wei Shiking juga mengajak Ye Xuan untuk bergabung memburu binatang sihir. Namun Ye Xuan menolaknya karena ia merasa berburu binatang buas sangatlah berbahaya, dan Ye Xuan hanya ingin berlatih di tenda saja. 你们找我？如果有时间的话，可以跟我。谢谢。猎杀魔兽这么危险的事，我就不去。 Ye Xuan yang berlatih berhasil membentuk 3 elemen sihir bumi, api dan angin. Tentu dengan itu kekuatannya juga bertambah kuat. Pada malam harinya Chenan yang melihat Ye Xuan tak kunjung keluar dari tendanya, merasa sedikit curiga terhadap Ye Xuan. 我的实力就得到了成倍的提升。鬼鬼祟祟的，肯定有事儿，家伙。以前没什么。 Melihat semua sudah tertidur, Ye Xuan kembali beraksi untuk memburu para binatang sihir. Namun di sana Ye Xuan ketahuan oleh Chenan dan Wei Shiking yang sudah mengikuti pergerakan Ye Xuan yang mencurigakan itu. Mereka menanyai Ye Xuan yang diam-diam pergi malam hari. Ye Xuan mengatakan bahwa ia ingin pergi berburu binatang sihir ke dalam pegunungan, serta menyuruh mereka pergi ke perkemahan karena sangatlah berbahaya. Namun Chenan dan Wei Shiking tidaklah mau, dan meminta agar Ye Xuan mengizinkannya untuk ikut, serta sedikit mengancam Ye Xuan seandainya mereka tidak diperbolehkan ikut, maka mereka akan mengadukan ke para guru. Karena sudah seperti itu Ye Xuan pun memperbolehkan mereka ikut bersamanya. 出来！ 你深夜偷偷摸摸的想要干什么？知玄少者，魔兽山脉深处狩猎。你们2个还是赶紧回。去魔兽山脉深处。玄少不是去玩的，你们跟着去干什么？说了陈南我呢。我也要，我就把这事告诉导师。切！ Di sana Ye Xuan mengingatkan Chenan agar tidak membuat suara, takut nantinya mereka akan ketahuan, sebab Guru Tong juga berada di sekitar mereka. Mereka yang telah masuk jauh ke dalam pegunungan alam liar. Di sana Ye Xuan mengingatkan mereka berdua agar mengikuti perintahnya, sebab area yang sekarang bukanlah area di bawah perlindungan para guru. 你能不能好好走路啊？晃动什么？你不早说！可就在附近，你这么折腾，都要听我的指挥。这里开始就不是导师们管。 Di sana mereka bekerja sama dalam mengalahkan para binatang sihir. Di sana pula Chenan menjadi target umpan memancing serigala roh tingkat 2. Dengan tiki-takanya mereka bertiga akhirnya serigala roh berhasil mereka bunuh. Begitu senangnya mereka yang baru pertama kali bisa mengalahkan binatang sihir tingkat 2. Mereka juga sangatlah beruntung selain membunuh binatang sihir. Mereka juga dapat pengalaman bertarung dan bisa menjual binatang sihir untuk ditukar menjadi koin emas. 救命啊！刚刚布好的线万术偷偷把幽狼引过来。怎么还不动手啊？这家伙皮这么……烈火球，爆烈火球！哈哈，其他都不要，动作要快，把幽狼身上的战利品都收拾。 Mereka bertiga pun melanjutkan berburu binatang sihir. 是一个买下了。出，嘿， 嘿， Mereka yang telah berhasil membunuh banyak binatang sihir. Akhirnya mereka balik ke perkemahan dengan banyak membawa inti sihir dan barang berharga lainnya dari binatang sihir. Terlihat di sana Ye Xuan kembali berkultivasi siang dan malam. Setelah 2 hari lamanya berkultivasi, mereka kembali berkumpul untuk kembali berburu para binatang sihir. Tentu di sini mereka bertiga bertambah kuat, sebab telah dibuff banyak inti sihir. Di sana Chenan dengan mudahnya membunuh binatang sihir tingkat 2 sendirian. Chenan beberapa hari ini juga telah berhasil menerobos pendekar perunggu tingkat 2. Namun di balik perjuangan mereka untuk bisa lebih kuat, rela-relaan tidak tidur sepanjang waktu, yang membuat diri mereka butuh tidur nih. 班长大人，等你。刚突破了2阶青铜剑士，不得了了呀！现在不用我们谢，
大家也都累了。过了。 Yexuan menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Yexuan sendiri akan pergi lebih ke dalam pegunungan. Tentu Yexuan memanfaatkan kesempatan ini dikarenakan ujian bertahan hidup besok sudah berakhir. 大家也都累了，今天就到这儿。那你呢？你一起进去，不然结束了，我想进山脉深。你自己千万要小心。 Scene diperlihatkan pada Guru Tong dan Guru Yun yang membahas ujian bertahan hidup yang akan berakhir. Di sana juga mereka telah berhasil mengikat para geng serigala. Dengan interogasi Guru Tong ke geng serigala, ia mendapatkan bahwa Lin Yue lah yang telah mengundang geng serigala untuk menghajar Yexuan. Tentu nantinya Lin Yue akan dihukum berat, sebab dilarang keras mengajak orang luar untuk berurusan dengan sesama murid. Namun Guru Tong melepaskan geng serigala begitu saja. Akan tetapi Guru Tong sedikit mengingatkan seandainya geng serigala masih berani mengganggu para muridnya, maka dirinya tak akan tinggal diam, serta akan membantai geng serigalanya. 几天下来，这是凌月请来教训叶璇的。这家伙若是带到学员面前，学院同学，回到学院后，回黑石城后好好翻译。还不，老子就灭了你们野狼帮！ Mereka pun melarikan diri. Namun pada saat itu mereka dihadang oleh sosok orang-orang berjubah hitam, yang memiliki aura pembunuh begitu kuat. Di sana pimpinan berjubah menyuruh anggotanya untuk menghabisi geng serigala, sebab telah mengganggu perjalanan mereka. Terlihat di sana mereka semua sangatlah kuat, tentu sangat mudah menghabisi satu persatu geng serigala. 停！如此浓烈的杀气，身上的气息。跑！ 干什么？明白的太晚了。救命！救命！救命！老大！ Yang diketahui pemimpin berjubah hitam bernama Sisan, ia memarahi anggotanya karena terlalu lama 62 detik untuk membunuh geng serigala. Di sana Sisan mengingatkan anggotanya yang mana ujian akademi sihir ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bisa menjalani rencana yang telah dipersiapkan. Ternyata target utama mereka untuk menangkap Bing Yun, serta ingin memeras anak bangsawan, dan anak-anak yang lainnya akan mereka eksekusi. Mereka juga tak lupa memprovokasi para binatang agar bisa membantu mereka lebih mudah bertindak. 你们这几个废物，解决这么几个杂碎。此次计划是上面有的。魔法学院的导师们是动一次小型兽乱，慕容冰云是首要我们动手的绝佳时机，全部干掉。 Kembali pada Yexuan yang terus menyusuri kedalaman pegunungan sihir. Namun pada saat itu Yexuan dihadang oleh binatang sihir serigala yang langsung menyerang dirinya. Yexuan yang melihat cara serangan dari serigala sihir, juga merasa sangat aneh, sebab tidak biasanya serigala sihir menyerang dengan bertubi-tubi seperti itu. 今晚的魔兽山脉。嘿！哎！真有老夫！好险，岂可能魔镜兽王？ Yexuan yang memperhatikan mengira binatang sihir dirangsang oleh sejenis obat. Yexuan pun memeriksanya dan di tepian sungai ia menemukan bubuk solbis yang bisa membuat binatang mengamuk. Yexuan juga bertanya-tanya siapa yang melakukan hal seperti ini. Apalagi ini sangat dekat dengan ujian akademiknya, tentu akan sangat berbahaya. 奇怪，好，让魔兽狂暴的兽回，洒入到了水源之中。这里距离学院试炼之地极近，冒险者。 Yexuan pun berniat mencari keberadaan orang yang telah menyebarkan bubuk itu. Namun Yexuan kembali dihadang banyak serigala tingkat 1, dan pada saat itu juga Yexuan terkejut melihat binatang sihir tingkat 4, Silver Moon Wolf King. Tentu serigala ini telah memiliki kecerdasan serta bisa memiliki pasukan juga. Serigala ini juga tidak terpengaruh oleh bubuk solbis. Yexuan dikepung oleh para serigala, serta Yexuan juga sedikit berpikir bahwa serigala ini menganggap diri Yexuan lah yang telah menyebarkan bubuk itu. 四级魔兽，把我当成下药的人了吧？已经有了智慧。岩扑，御风术，呸！第二级乌狼防御强太过了。 Walau hanya serigala tingkat 1 Yexuan juga sangat kesulitan dikarenakan serigalanya terlalu banyak. Namun Yexuan juga tidak menyerah serta berniat untuk menaklukkan pemimpinnya terlebih dahulu. Terlihat Yexuan kesulitan melawan serigala Silver Moon.
Tentu itu semua bukanlah hal yang sulit bagi Yexuan. Dengan tiki-takanya Yexuan berhasil mengunci pergerakan serigala Silver Moon, serta kembali mencoba menandatangani kontrak darah dengan serigala Silver Moon. Di lautan jiwa Yexuan, ia mencoba mengajak serigala Silver Moon untuk patuh padanya, dan mau untuk menandatangani kontrak. Pada akhirnya Yexuan pun berhasil menjinakkan serigala Silver Moon, serta memberi nama serigala Silver Moon dengan sebutan Xiao Bai. Hey! 天火雨，急速！子民签订永恒的契约。虽然我只是一阶，你就别想挣脱出去。以后就叫你Di sana Yexuan kembali mencari informasi keberadaan orang yang telah menaburkan bubuk Soulbeast bersamaan dengan Xiao Bai. Yexuan juga memerintahkan bawahan dari Xiao Bai untuk mencari informasi terkait orang yang telah menaburkan bubuk Soulbeast. 你有没有见过？让你的麾下去各个水源附近。 Sembari menunggu Yexuan juga ingin menerobos penyihir menengah tingkat 2 terlebih dahulu. Dengan tiki-taka Yexuan pun akhirnya berhasil menerobos penyihir menengah. Tak lama setelah itu mereka berdua mendengar auman dari bawahan Xiao Bai, yang membuat mereka bergegas menghampiri sumber suara. Terlihat serigala bawahan Xiao Bai mengepung salah satu dari orang berjubah. Ia juga membawa binatang sihir harimau yang telah ia jinakkan juga. Di sana ia juga sedikit merasa aneh sebab bubuk yang mereka taburkan tadi, jelas-jelas telah membuat diri binatang serigala terluka. Dan juga serigala telah digiring mendekati ujian Akademi Sihir Sid. Namun kenapa tiba-tiba serigala ini mengepung dirinya? Ia yang telah dikepung juga tak segan-segan akan menghabisi serigala bawahan Xiao Bai. Di situ orang berjubah hitam menyerang serigala bawahan Xiao Bai, serta menyiksa salah satu serigala itu. Namun pada saat itu ada serangan dari arah lain yang membuat orang berjubah hitam terpental. Ternyata itu merupakan Yexuan dan Xiao Bai. Seketika orang berjubah hitam juga terkejut dengan kehadiran Yexuan dan Xiao Bai. Ia juga tidak menyangka bahwa Yexuan yang terlalu muda sudah bisa menjinakkan Silver Moon Wolf King yaitu Xiao Bai.我们是两个不同的群体。 明月狼王，这难道是某个御兽氏此人太年轻了？ Di sana Yexuan mencoba menanyai maksud orang berjubah hitam datang ke pegunungan ini. Ia pun mengatakan bahwa saat dirinya menjinakkan para harimau, ia hanya tidak sengaja datang ke pegunungan ini, dan secara kebetulan bertemu dengan Yexuan. Namun Yexuan sedikit curiga, sebab orang berjubah hitam tidak terlihat seperti berasal dari kota Black Rock. Orang berjubah hitam juga membenarkan itu dikarenakan ia berasal dari kota Lansing di Provinsi Kodo. Ia juga meminta maaf dikarenakan ia baru pertama ke pegunungan ini. Sudah menyinggung seseorang. Ia juga memberikan sebuah ramuan atas tanda permintaan maafnya kepada Yexuan. Namun Yexuan mengatakan bahwa akademiknya sedang berlatih di sekitaran itu, dan sedikit mengingatkan jika orang berjubah hitam ingin menjinakkan binatang sihir, sebaiknya menjauh dari sekitar pelatihan Akademi Sihir Sid. Akan tetapi tiba-tiba orang berjubah hitam menyerang. Untung saja semua itu sudah dipersiapkan Yexuan. Dengan tiki-taka bersamaan dengan Xiao Bai, Yexuan berhasil mengurung orang berjubah hitam itu. 山脉，如有冒犯，还请见。看起来不像是黑石城的人。就当是赔偿，如何？啊，当然，我会付给你相应的。嘿，小子，反应不错。Di sana Yexuan menginterogasi orang berjubah hitam, dan meminta orang berjubah hitam untuk mengatakan yang sejujurnya, bahwa dirinya lah yang telah menaburkan pupuk Soulbeast, serta berencana mengacaukan ujian Akademi Sihir Sidnya. Akan tetapi orang berjubah hitam tidak mau mengatakannya serta juga meremehkan Yexuan dan menyerang Yexuan dengan kekuatan pikirannya.
别装了，说吧。你的同伙在哪？是想对学院的学生下手？北原的兽魂香是你扫下的，是为了自慢魔魂波。Di lautan jiwa orang berjubah hitam Yexuan telah ditekan oleh kekuatannya. Yexuan juga tak menyangka bahwa kekuatan sihir orang ini sangatlah kuat, yaitu sumber sihir tingkat 3. Satu tingkat di atas sumber sihirnya Yexuan. Di sana orang berjubah hitam masih saja meremehkan Lord Yexuan serta sangat percaya diri akan bisa mengalahkan Yexuan. Namun dia tidak tahu bahwa yang dihadapannya merupakan Lord Yexuan, yang seketika membuat orang berjubah hitam terkejut karena Yexuan memiliki 9 sumber sihir. Orang berjubah hitam juga akhirnya dikalahkan serta Yexuan menyerap sumber sihirnya. Yexuan juga berhasil mengambil alih harimau orang berjubah hitam miliki. Karena orang berjubah hitam tak berdaya lagi, Yexuan pun menyuruh harimau itu untuk menerkamnya. 魔元攻击，去！眼镜术，不可能！我的魔元！说吧。Di sana Yexuan memiliki cara agar mengetahui tujuan dari orang berjubah hitam yang mengganggu ujian bertahan hidup di akademinya. Yexuan menyamar dengan memakai jubah hitam dan bergegas pergi. Scene diperlihatkan pada Guru Tong dan Guru Yun yang merasakan sesuatu hal yang aneh. Ternyata mereka merasakan getaran gerombolan binatang sihir yang menuju ke perkemahan para muridnya. Tentu sebagai guru mereka bergegas pergi ke perkemahan. 过了今晚，再往这个方向过来，数量很多。奇怪，魔兽山脉里怎么会？兽潮冲击就完了。 Sesampainya di perkemahan, Guru Yun dan Guru Tong membangunkan para murid yang sedang tertidur lelapnya. Setelah para murid terbangun, Guru Tong menyuruh mereka semua meninggalkan kamp perkemahan secepatnya, serta hanya diperbolehkan membawa senjata. Para murid juga sedikit kebingungan apa yang sedang terjadi. 先用魔法掩盖气味。怎么突然下起暴雨来了？还有云傲雪老师也回来了。所有学员听令，马上集合！不是说明天吗？除了武器，不要带任何东西。班级汇合。 Saat mereka memastikan para murid sudah berkumpul semua. Namun di sana Yexuan tidak diketahui keberadaannya yang membuat Guru Tong sangatlah kesal. Di sana Chen Nan pun mengatakan bahwa beberapa hari ini Yexuan telah melakukan perburuan di pedalaman pegunungan. Guru Tong pun yang mendengar itu tidak bisa berbuat banyak dikarenakan mereka semua harus pergi secepatnya. Soal Yexuan, maka nanti mereka berdualah yang akan mencarinya. Di saat perjalanan meninggalkan pegunungan Mosao, mereka dihadang dengan komplotan para berjubah hitam. Di sana Guru Tong merasakan aura pembunuh yang begitu kuat dari orang berjubah hitam. Tanpa berpikir panjang, orang berjubah hitam langsung menyerang. 你失手了，好浓烈的杀气！大家不要慌乱。你说我？Guru Tong sangat kewalahan menahan serangan dari dua orang sekaligus, serta mendapatkan luka di bagian pundaknya. Di sana Guru Tong yang merasa tidak bisa melindungi para murid. Ia pun menyuruh para murid untuk pergi menjauh dari pegunungan, sampai bala bantuan datang. Dengan sikap Lin Yue yang tidak peduli dengan orang lain, ia pun bergegas pergi. Namun di sana Chen Nan menahannya. Chen Nan juga sangat kesal atas teman-temannya yang tidak tahu berterima kasih. Singkat cerita, Guru Tong kembali diserang oleh orang berjubah hitam yang membuat luka di pundaknya semakin parah. Guru Tong yang tidak kuat lagi. Tiba-tiba Wei Shiking dan Chen Nan pun membantunya. Wei Shiking juga menyuruh semua murid lain ikutan membantu. 皇甫今天有暗伤，所以才封举。爆裂火墙！陈南，同学们， Walaupun serangan mereka tidak terlalu berpengaruh bagi orang berjubah hitam, tapi setidaknya mereka bisa mengulur waktu sampai bala bantuan datang. 大家都跟着我，眼直肚子！别管这些。 Para berjubah hitam yang tidak mau membuang waktunya,
Mereka pun langsung menyerang para guru. Di sana Guru Yun dan Guru Tong sudah tidak bisa melawan mereka lagi. Dan di sini juga akhirnya kita tahu bahwa mereka berasal dari organisasi Dark Knight. Pada saat mereka akan melancarkan serangannya, tiba-tiba Yexuan yang menyamar datang. Di sana orang berjubah hitam juga belumlah sadar bahwa itu bukanlah temannya. Tanpa berpikir panjang Yexuan pun menyerangnya dan memerintahkan binatang sihirnya menyerang mereka. Guru Yun dan Guru Tong juga kebingungan apa yang sedang terjadi, sebab para orang organisasi Dark Knight menyerang antara satu sama lain. Saat itu Yexuan membuka jubahnya, yang seketika membuat para guru dan murid terkejut dengan kehadiran Yexuan. Di sana Yexuan yang begitu santuy juga sedikit menyapa Guru Yun dan Guru Tong. Ia juga meminta urusan orang organisasi Dark Knight serahkan saja pada dirinya. 很崇拜我，不过回头再说。你们两个怎么都受伤了？这几个家伙就交给我。 Dengan tiki taka Yexuan, ia sangat mudah melawan orang dari organisasi Dark Knight, serta pada saat itu bala bantuan pun akhirnya datang, yang membuat orang-orang dari organisasi Dark Knight pun melarikan dirinya. 小白，干活了。玉盘王，我们这儿魔兽怎么互相攻击？的火把一样清楚，还玩钱？你就把身上的热量和红外光，我还。好大的胆子！家伙就交给你了。 Di sana melihat Yexuan yang bisa menjinakkan para binatang, membuat Guru Tong dan yang lainnya jugalah sangat takjub. Namun pada saat itu Guru Yun tiba-tiba jatuh pingsan, yang mana Guru Yun terkena semacam racun campuran. Di sana Yexuan meminta teman-temannya agar menjauh supaya tidak tertular oleh racun itu. Lalu Yexuan pun memeriksa keadaan Guru Yun. Ia mengatakan bahwa Guru Yun benar-benar terkena semacam racun campuran, yang seandainya diberikan penawar racun takutnya nyawa Guru Yun tidak tertolong. Guru Tong yang mendengar meminta agar Guru Yun secepatnya dibawa ke kota Black Rock untuk diobati oleh Master Beastfram. Namun Yexuan mengatakan karena perjalanan dari Gunung Mosao ke kota Black Rock sangatlah jauh. Takutnya Guru Yun tidak bisa tertolongkan. Di sana Guru Yun pun jugalah sangat pasrah, dan meminta agar para murid dibawa ke tempat yang aman. Namun Yexuan meminta Guru Yun agar tetap diam. Yexuan juga menanyai apakah ada yang mempunyai jarum emas. Tapi saat itu hanya ada jepit rambut emas yang dimiliki Wei Seeking. 是重的，应该是某种混合毒药。这种毒素极可能有传染性。这下就清静多了。的确是混合毒素，怕是已经毒发身亡了。带着云老师先回黑石城，经受不住长途跋涉。别管我。 你不要命了吗？为谁身上有金针的？ Cerita sebelumnya yang mana kedatangan organisasi Dark Knight yang memberontak, membuat para guru menerima luka yang cukup fatal. Termasuk Guru Yun yang menerima serangan racun membuat dirinya tak berdaya. Namun Yexuan mencoba membantunya dengan tenaga medis yang ia miliki. Yexuan merubah jepit rambut emas menjadi beberapa jarum emas untuk bisa menahan menularnya racun ke seluruh tubuh, serta juga dapat membuang racun dengan merangsang di titik akupuntur. Titik akupuntur sendiri merupakan metode yang berasal dari benua timur, yang mana tubuh manusia memiliki 8 garis meridian. Setiap meridiannya merupakan jalur dougi. Yexuan juga mengatakan bahwa jarum emas itu hanyalah jarum emas biasa yang tidak cukup membuang racun sepenuhnya. 别说话，月。 通过刺激穴道，每一道经脉都是斗气运转。穴道是东方大。 Karena Guru Yun racun dalam tubuhnya sudah berhasil dibuang walaupun tidak sepenuhnya, dan situasi tidak memungkinkan berdiam diri di tempat itu, membuat mereka pun memutuskan untuk sementara beristirahat di dalam gua yang ada di sekitaran itu. Sedangkan Yexuan berniat mencari bahan obatan ke dalam pegunungan untuk Guru Yun. Sesampainya di dalam goa, Guru Tong mengatakan pada murid agar tidak panik. Sebab bala bantuan dari pemimpin Chen Zan Mansion penguasa kota pasti akan datang. Namun Yexuan yang belum kembali mencari bahan obat, di sana Lin Yue mengatakan bahwa Yexuan melarikan diri sendirian, serta juga memfitnah Yexuan telah bekerja sama dengan komplotan organisasi Dark Knight. Tak lama Yexuan pun datang. Yexuan juga akan mengobati Guru Yun dan ia menyuruh semua murid agar keluar. Di sana Yexuan yang ingin mengobati Guru Yun, ia meminta agar melepas baju besi Guru Yun. Di sini Yexuan sedikit salfok sama body Hai Guru Yun. 老师解毒，所有人都出去。隔着外衣和软甲，我
Yexuan yang memeriksa Guru Yun dengan memblokir penyebaran racun dalam tubuh Guru Yun, ia juga menyuruh Guru Yun untuk menggunakan kekuatan elemen airnya, untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh Guru Yun. Sembari Guru Yun mengeluarkan racun dengan elemen airnya, Yexuan juga membuatkan ramuan obat untuk luka yang diterima Guru Yun. Yexuan juga mengatakan bahwa setidaknya luka dari Guru Yun telah hilang 80%. Di sana Guru Yun sangatlah senang bahwa ia kembali pulih dan tidak merasakan penyebaran racun lagi dalam tubuhnya. Namun saat Guru Yun ingin berterima kasih ia pun kehilangan Yexuan. 我已经封住毒素的去路，起效果了，快运转！应该已经排出10之7、8了。 伤口竟然一点都……叶璇呢？ Di luar goa Guru Tong dan yang lainnya sangatlah khawatir dengan keadaan Guru Yun. Tak lama Yexuan pun datang. Dan di sana Guru Tong yang melihat Yexuan menganggap bahwa nyawa Guru Yun tak tertolong. Serta menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamati Guru Yun. Namun Yexuan mengatakan bahwa racun dalam tubuh Guru Yun sudah berhasil dihilangkan. Yexuan juga mengatakan bahwa cedera Guru Tong juga tidak ringan. Serta lautan Ki Guru Tong juga terluka. Yang seketika Guru Tong terkejut karena Yexuan mengetahui lautan Ki-nya yang rusak itu. Tak lama setelah itu Guru Yun pun datang. Yang seketika membuat Guru Tong sangat senang. Di sana Yexuan juga menjanjikan pada Guru Tong setelah kembali ke kota Black Rock, maka ia akan menyembuhkan penyakit dari Guru Tong. Namun Guru Tong sedikit merasa penyakitnya cukup mustahil untuk disembuhkan. Guru Yun pun meminta Guru Tong agar percaya saja kepada Yexuan. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Gunung Mosao. 叶璇他真的有办法治好云老师吗？ 怎么了，叶璇？是不是缺少？ 那云老师的毒，你身上伤势似乎也不…… 你真的治好了云老师？ 璇这小家伙说的话可不是开玩笑。 Di saat perjalanan Yexuan dan Xiao Bai mengepung seseorang. Ternyata orang itu merupakan guru di Akademi Sihir Sid. Singkat cerita Guru Yun dan Guru Tong mengatakan bahwa mereka semua telah diselamati oleh Yexuan. Diketahui guru yang bernama An, ia juga mengatakan bahwa para muridnya yang mengadakan ujian bertahan hidup juga ikut diserang. Namun untung saja ada Komandan Chen Zan yang menolongnya. Tak lain tak bukan kedatangannya ingin menangkap Bing Yun yang merupakan putri dari penguasa kota. 警戒圈，咱们散开。小白，走。 寻月狼王，是学院的导师，他竟然是城主大人的亲出手，我们才。 Tak lama Bing Yun dan Komandan Chen Zan pun datang. Kedatangan Bing Yun menanyai keadaan dari Yexuan. Di sana Yexuan mengingatkan bahwa tujuan kedatangan organisasi Dark Knight yaitu untuk menangkap Bing Yun. Seharusnya Bing Yun tetap berhati-hati. Namun Bing Yun mengatakan tidak perlu takut karena ada pamannya Chen Zan yang melindungi dirinya. Saat Yexuan melihat Chen Zan ia merasakan aura yang begitu kuat dalam diri Komandan Chen Zan. Sampai-sampai Xiao Bai juga mundur saat melihatnya. 叶璇，你没事？也是你，你千万要小心啊！ 陈楠同学，你没事吧？不怕，我有陈战叔叔保护。 Di sana Bing Yun sangat senang saat melihat Xiao Bai. Pada saat itu Komandan Chen Zan pun meminta Bing Yun agar segera kembali. Bing Yun pun mengiyakan dan mengatakan pada Yexuan bahwa ia akan menunggu di kota Black Rock. Namun tentu Wei Siking yang melihat kedekatan dari mereka membuat ia sedikit cemburu. 他的毛好软。 云老师无恙，小姐该走了。 等等你，真是受女孩子欢迎啊！ 摊上事儿了。 Singkat cerita mereka semua pun pergi meninggalkan pegunungan Mosao. Sebelum pergi Yexuan menemukan sebuah token binatang dari orang organisasi Dark Knight, yang semacam ruang penyimpanan. Ia pun membawa Xiao Bai dan harimau pergi bersamanya. Saat perjalanan menuju kota Black Rock Yexuan juga menyempati dirinya berkultivasi. Sin diperlihatkan pada organisasi Dark Knight yang melihat kota Black Rock dari kejauhan. Di sana Sin San juga tak menyangka bahwa Bing Yun dilindungi oleh Komandan Chen Zan. Namun di sana salah satu rekannya menyarankan agar mereka menyelinap masuk ke kota Black Rock. Sin San yang mendengar itu ia sangatlah marah. Tentu menyelinap ke kota Black Rock bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih lagi setelah kejadian ini tentu penjagaan di kota Black Rock diperketat. Sin San juga menanyai tentang Yexuan yang telah membunuh salah satu rekannya itu. Mereka yang menjawab itu emang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa Yexuan juga memiliki Silver Moon Wolf King di sisinya. Sin San yang mendengar itu cukup tertarik pada Yexuan. Tetapi ia juga sangatlah kesal bahwa misinya sekarang telah gagal. 嘿，还好从那御手师身上
这么多，回来了。他们终于回来。该怎么办？是不是要杀入黑石城？为今之计，只能进院的学员竟能杀了鞭刺，总有再遇到。 Di lain sisi Komandan Zen Chan juga menelusuri jejak dari organisasi Dark Knight. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membawa organisasi Dark Knight di hadapannya hidup-hidup. Shin diperlihatkan pada Yexuan yang menjanjikan kesembuhan kepada Guru Tong. Namun Guru Tong masih saja meragukan Yexuan. Di sana Yexuan pun menjelaskan secara detail pada Guru Tong, yang seketika membuat Guru Tong tak menyangka bahwa Yexuan bisa mengetahui kejadian masa kelamnya. Yexuan juga memberikan sebuah resep obat untuk Guru Tong, dan sedikit mengingatkan Guru Tong setelah 1 minggu lamanya Guru Tong harus menemuinya, serta menyiapkan 7.749 jarum emas. Guru Tong yang mendengar sangat tidak percaya apa yang dikatakan Yexuan, namun Yexuan kembali meyakinkan dirinya, yang seketika membuat diri Guru Tong sangat senang serta bergegas mencari bahan ramuan yang Yexuan katakan. 童老师，这几天你先好好疗伤，上遭到了魔法轰击，受伤时间大约有，根据我写的单子去抓药，可以替你治疗。这药液。 Di sana Guru Yun mengingatkan Yexuan agar tidak bermain-main dengan perkataannya untuk bisa menyembuhkan Guru Tong, sebab takutnya nanti membuat Guru Tong terpukul, dikarenakan selama ini tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Guru Yun juga mengatakan bahwa Guru Tong merupakan seorang letnan dari tentara kerajaan Mad Lion. Ia juga diharapkan menjadi seorang kapten tentara kerajaan Mad Lion. Akan tetapi karena lautan Qi-nya rusak, Guru Tong pun mengundurkan dirinya. Namun Yexuan menjelaskan bahwa penyakit Guru Tong pasti bisa disembuhkan. Dan Yexuan juga sedikit menyinggung racun yang berada dalam tubuh Guru Yun yang dapat dengan mudah ia sembuhkan. 童老师当年是王国狂神铜壶的希望，却因其童老师的伤的确没什么大碍，这些都是我从书上随便看来的。Singkat cerita Guru Yun mengingatkan Yexuan tentang organisasi Dark Knight yang tentu sangatlah berbahaya. Namun Yexuan menjawab dengan begitu santuy. Seandainya nanti ia bertemu dengan orang-orang organisasi Dark Knight maka ia akan memukul mereka sampai bonyok. Shin diperlihatkan pada Yexuan yang sedang berkultivasi serta berencana untuk menerobos. Tak lama setelah itu Shin kembali berpindah yang diperlihatkan pada Master Bisfram dan Guru Yun. Di sana Master Bisfram mengatakan bahwa mulai sekarang posisi Guru Yun sebagai guru akan dicabut. Sebab asal mulanya Guru Yun bukanlah berasal dari kota Black Rock, melainkan dari kota Wang. Dan ini semua juga berkaitan dengan organisasi Dark Knight. Kemungkinan organisasi Dark Knight ini juga merupakan orang-orang yang berada di kota Wang. Di sana Master Bisfram juga tidak akan tinggal diam seandainya nanti organisasi Dark Knight datang dan sempat melukai para muridnya. Maka ia berjanji akan membantai orang-orang organisasi Dark Knight. 我希望你撤去学院老师，竟然来黑石城，你本来就不属于黑石城优秀的学员，于是来黑石城这样的小。是说，这次的案例。 Di lingkungan Akademi para murid melihat pengumuman bahwa Lin Yue telah dikeluarkan dari Akademi Sihir Sid. Tentu itu semua merupakan kesalahan Lin Yue yang telah melakukan urusan dengan geng serigala. Pada pembahasan sebelumnya untuk membantu menghabisi Yexuan. Di sana Yexuan yang berkultivasi didatangi oleh Chen Nan yang mana ia menyampaikan bahwa Lin Yue telah dikeluarkan dari Akademi Sihir Sid. Namun Yexuan tidak terlalu menghiraukan itu, ia juga mengingat bahwa dirinya ada janji untuk menyembuhkan Guru Tong. Sesampainya Yexuan di sana Guru Tong pun sangatlah senang atas kedatangan Yexuan. Di sana Guru Tong juga telah mempersiapkan segala sesuatu yang telah Yexuan katakan sebelumnya. Guru Tong juga sedikit mengatakan apakah Yexuan benar-benar bisa menyembuhkan dirinya. Yexuan juga mengatakan melihat dari situasi Guru Tong yang sekarang, ia memperkirakan 99% kesembuhan bagi Guru Tong. Yang seketika Guru Tong sangatlah senang dan meminta Yexuan untuk segera menyembuhkan dirinya. 叶璇，你眼睛怎么了？ 就一直在这儿等着。老师，我马上治疗。以你目前的情况来看，成酒，刺我！ Di sana Yexuan mengatakan bahwa ia akan melakukan proses penyembuhan Guru Tong di kuil penyihir. Sesampainya di sana Yexuan telah disambut dengan baik oleh para pelayan. Bahkan Yexuan tidak diperbolehkan pergi, dan memperlakukan Yexuan layaknya seorang raja. Tak lama Dekan Guksu pun datang. Ia memanggil Yexuan dengan sebutan Master. Dekan Guksu juga mengatakan selama Yexuan membutuhkan sesuatu di kuil penyihirnya, maka dirinya tidak pernah akan menolak apapun yang diminta Yexuan. Yexuan pun memberikan catatan obat yang akan ia butuhkan.
Namun di sana Dekan Guxu juga sedikit mengatakan bahwa ramuan yang Yexuan minta rata-rata semuanya ramuan tingkat 4. Dekan Guxu meminta Yexuan menunggu karena bahan ramuan yang diminta Yexuan juga memerlukan waktu untuk mencarinya. Terlebih lagi juga harus meminta persetujuan dari Presiden Ouyang Cheng. Akan tetapi demi Master Yexuan, Dekan Guxu pasti akan memberikan ramuan itu secepatnya. Di sana Dekan Guxu pun mengajak Yexuan ke ruangan VIP untuk menunggu. Sebab mulai sekarang Yexuan merupakan tamu kehormatan bagi kuil penyihirnya. 快，赶紧给玄少来。在哪儿？在哪儿？我知道，大师日里有，我魔法公会保证完成。在下虽然是魔法公会友，就是魔药师多。什么时候这么容易说话？您可是我魔法公会的贵客，还不把大师带去贵宾室？ Di ruangan VIP, Guru Tong menanyai pada Yexuan apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada saat itu Presiden Ouyang Cheng pun datang, dan langsung menyambut Yexuan dengan baik, yang sekali lagi membuat Guru Tong kebingungan apa yang terjadi sebenarnya, sampai-sampai Presiden juga memperlakukan Yexuan dengan baik. Di sana Presiden Ouyang Cheng berterima kasih pada Yexuan. Karena berkat Yexuan dirinya bisa memahami ramuan lebih mendalam. Tentu karena pada pembahasan sebelumnya Yexuan telah menjawab semua pertanyaan yang ada di kuil penyihir. Presiden Ouyang Cheng juga sedikit mengatakan saat terakhir kali kunjungan Yexuan, ia berusaha keras membaca buku dasar-dasar mantra. Saat Presiden Ouyang Cheng mengatakan dirinya sangat terinspirasi dengan semua hal dalam buku dasar yang mengandung banyak misteri. Namun dari itu Presiden Ouyang Cheng juga belum sepenuhnya memahami tentang ramuan sihir. Yexuan pun sedikit menjelaskan pada Presiden Ouyang Cheng tentang ramuan sihir. 你对回魔药剂的理解的作用，但我们首先要了解的是，都不会嘛？你太笨。 Guru Tong yang melihat juga terheran dikarenakan Presiden Ouyang Cheng yang merupakan salah satu penyihir teratas di kota Black Rock. Namun di hadapan Yexuan seolah-olah seperti anak yang tidak mengetahui apa-apa. Di sana karena obat-obatan yang Yexuan minta telah dipersiapkan, ia pun berencana untuk segera memulai proses penyembuhan buat Guru Tong. Presiden Ouyang Cheng juga memahami kondisi penyakit yang dialami Guru Tong. Namun ia juga sedikit khawatir bahwa Guru Tong tidak dapat disembuhkan. Namun Yexuan mengatakan bahwa penyakit Guru Tong hanya hal kecil bagi dirinya. Yexuan juga meminta mempersiapkan ruangan untuk ia pakai menyembuhkan Guru Tong. Tanpa berpikir panjang Presiden Ouyang Cheng meminta Yexuan untuk memakai ruangan pribadi miliknya. Sesampainya di ruangan pribadi Presiden Ouyang Cheng, Yexuan juga sangatlah terpukau atas barang-barang yang sangat bagus di ruangan itu. Dikarenakan Yexuan yang berasal dari masa kehancuran, tentu barang-barang di sana merupakan barang yang sangat langka. Yexuan juga sangatlah senang, karena dengan barang-barang semua itu membuat proses penyembuhan Guru Tong tentunya akan lebih mudah. Wow. 紫水晶器皿，可是最顶级的配置器皿了。奇怪，神力强度。 Yexuan yang memulai proses pembuatan ramuannya, membuat mereka yang melihat menjadi melongo, sampai-sampai metode yang Yexuan lakukan tidak mereka ketahui. Itu juga karena pergerakan Yexuan sangatlah cepat. Oh. 我早就晕头转向，还落下了一种材料。 Singkat cerita Yexuan pun berhasil membuat ramuan, yang sekali lagi membuat mereka sangat takjub pada Yexuan. Terutama ramuan yang dibikin Yexuan merupakan ramuan murni yang sempurna dan ramuan itu juga merupakan ramuan tingkat 4, yang lagi-lagi mereka sangatlah takjub pada Yexuan. Yexuan memberikan ramuan itu kepada Guru Tong serta menyuruh untuk meminumnya. Yexuan juga meminta Guru Tong mengalirkan energi Dougi dalam tubuhnya. Terlihat lautan Dougi Guru Tong terdapat retakan. Kerusakan Dougi Guru Tong juga telah mencapai tahapan kedua kepunahan spiritual, yang mana satu tingkat lagi akan menuju tahapan ketiga. Tentu kalau sudah menuju tahap ketiga Dougi milik Guru Tong tidak akan dapat disembuhkan lagi. Namun Yexuan menenangkan Guru Tong agar percaya pada dirinya. Sebab masalah ini hanyalah hal kecil di hadapannya. Tapi di sana Guru Tong mengalami kepanikan, karena lautan Qi-nya telah meledak. Itu semua juga merupakan kecelakaan medis yang sangatlah serius. Tentu tanpa Dougi semuanya hanya sia-sia, bahkan menjadi seorang yang tak berguna, bahkan akan mengalami kematian. Terlihat Presiden Ouyang Cheng memberikan pelindung tubuh tingkat 4 agar bisa melindungi tubuh Guru Tong.
Namun di sana Yexuan sangat marah atas tindakan mereka yang mengganggu proses penyembuhannya. Yexuan menjelaskan bahwa lautan Ki Guru Tong tidaklah lenyap, dan meminta untuk mereka memperhatikan saja. Yexuan juga meyakinkan kembali Guru Tong agar bisa kembali memicu Dao Qi-nya. Tak terduga cara Yexuan untuk mengembalikan Dao Qi Guru Tong berhasil, yang lagi-lagi membuat orang tertinggi di kuil penyihir terkejut, sebab mereka belum pernah melihat hal yang seperti itu. Namun Yexuan juga mengatakan bahwa mereka berdua sangatlah bodoh. Ia juga menjelaskan bahwa ia melenyapkan Dao Qi Guru Tong sebelumnya tentu karena penyakit Guru Tong yang telah bertahun-tahun lamanya. Maka terpaksa Yexuan melenyapkannya, dan Yexuan juga membangkitkan kembali Dao Qi yang dimiliki Guru Tong. Yexuan kembali memarahi mereka sebab hampir saja mempengaruhi proses penyembuhannya. Lalu Yexuan menyuruh Guru Tong agar segera memadatkan Dao Qi-nya kembali. Tentu dengan ini juga Guru Tong mendapatkan kesempatan seperti Dao Qi yang terlahir kembali. 4阶护体要写，快陈大师，闭嘴！这到底是怎么回事啊？啊！两个老白痴，给我闭上嘴巴，好好看着。是，直接提升数倍，别像白痴似的在那大惊小怪。我宁！ Guru Tong pun sangatlah senang karena berhasil memadatkan lautan Dao Qi-nya kembali. Tak hanya itu, Guru Tong juga berhasil menerobos ke prajurit bumi tingkat 5, dan lagi-lagi membuat mereka terkejut karena hal itu. Guru Tong juga tidak lupa berterima kasih pada Yexuan. Bahkan suatu saat nanti jika Yexuan membutuhkannya, ia tidak akan segan-segan untuk menolongnya, bahkan nyawanya sekalipun akan dipertaruhkan demi Yexuan. Yexuan juga meminta maaf pada Presiden Aoyang Cheng karena ruangan pribadinya jadi berantakan. Presiden Aoyang Cheng juga tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan ia juga ingin menjuluki Yexuan sebagai presiden kehormatan di kuil penyihirnya. Serta nantinya Yexuan juga pasti akan mendapati banyak diskon dari kuil sihir, dan tentu bisa memiliki ruangan pribadi juga. Yexuan yang mendengar itu ia juga tidak keberatan untuk menerimanya. Presiden Aoyang Cheng juga memberikan token tamu kehormatan pada Yexuan. Karena semuanya sudah selesai, Yexuan dan Guru Tong pun berpamitan untuk pergi. Di saat itu Presiden Aoyang Cheng sedikit menyinggung Yexuan yang sangat mengetahui secara mendalam tentang ramuan. Bahkan saat ia bertanya pada Tuan Rodolf yang merupakan penyihir pertama kerajaan, hanya memberikan perasaan yang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi melainkan dengan Yexuan ia dapat memahami segala apa yang dijelaskan Yexuan. Bahkan mengatakan Yexuan telah memahami tentang ramuan yang melampaui waktu. Dan kenyataannya itu semuanya adalah benar. 今后若有什么需要，尽管不好意思，把你的配置室弄乱了。工会的名誉会长，不需要大师为魔法工会做什么。大师在魔法工会魔药剂都享有5折优惠。这种好事，则是2阶中级魔法师徽章。古血管室上的造诣之深，但他给我的感觉，身体中竟然蕴含大师对魔药的理解。 Malam harinya diperlihatkan pada Yexuan, yang menunggu 10 hari lagi untuk pengumuman ujian akhir Akademi Sihir Sid. Serta Yexuan juga sedikit mencurigai organisasi Dark Knight yang tampaknya memiliki cabang di kota kerajaan. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada Bingyun yang sedang berlatih menggunakan elemen sihir esnya. Ia juga bersyukur karena berkat Yexuan penyakitnya selama ini belum tentu akan pulih. Di sana diperlihatkan pada ayahnya Bingyun dan pamannya Cheng Zhan. Mereka berdua juga memberikan selamat pada Bingyun yang telah menerobos penyihir tingkat 2. Dan ayahnya juga sedikit menyinggung hari ulang tahun Bingyun yang nantinya akan diadakan pesta untuknya. Juga mengatakan seorang pemuda yang bernama Fei Lin dari kota Wang nantinya juga akan datang. Namun Bingyun tampaknya tidak tertarik dengan kedatangan pemuda itu. Akan tetapi ayahnya mengatakan bahwa keluarga Takla Fei Lin dan keluarga Murongnya sudah kenal lama, dan kedatangannya juga karena niat baik. Bingyun yang mendengar ia tidak mempedulikannya. Bingyun juga meminta pada ayahnya bahwa dirinya akan mengundang teman-temannya juga. Tentu temannya yang ia maksud merupakan Yexuan. Ayahnya juga tidak mempermasalahkan itu. Ia juga pengen ketemu dengan Yexuan, sebab Bingyun sepertinya sangat tertarik pada Yexuan. 我买实了，可喜可贺。和那个菲林吗？哼，我才不要他的好。我的生日宴会，妈。 Scene diperlihatkan pada Yexuan yang sedang tersorot karena penyelamatan yang ia lakukan untuk para murid saat menghadapi organisasi Dark Knight yang memberontak.
Chenan yang datang mengatakan pada Ye Xuan agar berhati-hati bahwa saudara Lin Yue yaitu Lin Feng sedang mencari keberadaan dirinya. Tentu itu semua tak lepas dari masalah Lin Yue yang dikeluarkan dari akademi. Mereka yang sama-sama dari keluarga Yun yaitu keluarga bangsawan. Mungkin tidak terima atas semua itu dan akan membalaskan dendam pada Ye Xuan. Singkat cerita, para murid kelas 5 Akademi Sihir Sid dikumpulkan untuk melakukan pengujian kekuatan sihir di sebuah bola kristal. Tak lama giliran Chenan lah yang melakukan ujian itu, yang seketika membuat semua terkejut atas bakat Chenan yang telah mencapai penyihir tingkat 1. Seketika dinyatakan lulus dalam ujian itu. Lalu giliran Wei Siking lah yang melakukan ujian kekuatan sihir, yang seketika orang-orang juga terkejut atas pencapaian Wei Siking yang telah berhasil menerobos ke puncak penyihir junior tingkat 1. Tentu juga dinyatakan lulus. Dan pada saat itu giliran Lord Ye Xuan lah yang akan melakukan ujian kekuatan sihir. Namun di sana Ye Xuan tidak mengerahkan semua kekuatan sihirnya, serta hanya menunjukkan dirinya yang mencapai penyihir junior tingkat 1. Tentu Ye Xuan juga dinyatakan lulus. Namun di sana membuat Guru Yun sedikit kesal atas Ye Xuan. 现在是魔力的法红光，终极魔法，2道魔法红光，3道魔法红光，高级魔法师，即刻。 距离2阶中期魔法师，反正都已经毕业了，还有必要吗？为何不继续测试了？ Singkat cerita, Master Beast Fram pun mengumumkan bahwa dari tahun ke tahun hanya tahun inilah yang memecahkan rekor dengan 153 orang yang lulus di kelas senior. Bahkan juga ada 17 murid yang menembus penyihir junior tingkat 1, serta juga ada 1 yang menembus ke penyihir tingkat menengah. Dari 17 murid hanya 8 orang lah yang akan bisa memasuki akademi lanjutan di Kota Wang di Akademi Allen. Nah, 8 orang tersebut setelah 8 bulan ke depannya, maka ia akan diantari pergi oleh Guru Yun ke Kota Wang di Akademi Allen. Dan ujian pun berakhir. Di sana ternyata orang yang menerobos penyihir menengah yaitu Bing Yun. Lalu mereka semua pun ingin berencana pergi secara bersama ke Kota Wang di Akademi Allen. Tak lama setelah itu Lin Feng pun datang. Tentu kedatangannya ingin mencari masalah dengan Ye Xuan. Itu semua juga karena ingin balas dendam atas keluarnya Lin Yue karena ada masalah dengan Ye Xuan. 半个月后我们一起去王城。那就一起去艾伦学院吧。我1阶初级魔法师而已。绿阳、马兵，林渊一不选，害得林渊老大退学的。没兴趣。 Namun Ye Xuan juga sedikit geram dengan Lin Feng. Ia pun sedikit memprovokasi Lin Feng, yang membuat Lin Feng akan meluncurkan serangannya. Namun di sana Bing Yun pun datang untuk menghentikan mereka berdua. Bing Yun juga membela Ye Xuan, dan tak kalah juga Wei Siking juga membela Ye Xuan atas perlakuan Lin Feng yang semena-mena. Lin Feng yang tidak tahu lagi cara mengelak. Ia hanya menantang Ye Xuan bertarung secara jantan. Tentu Ye Xuan juga sangat menyetujui itu. 又看。 今天这事与你无关。我的老天啊，学院两就是废物，这也太幸福了吧！赶紧的。 Lin Feng sangat meremehkan Ye Xuan, yang nantinya tentu dendamnya akan terbalaskan. Serang demi serangan ia lancarkan pada Ye Xuan. Namun Ye Xuan dapat menghindari semua serangan itu. Bahkan Ye Xuan juga berhasil memukul mundur Lin Feng. 叶璇，你害我弟修成口舌之快。唉，废话真多。 什么？ Lin Feng yang begitu emosi. Ia pun mengeluarkan kekuatan terkuatnya yang seketika memberikan efek ledakan yang dahsyat. Namun tanpa diduga ia tidak tahu sedang berhadapan dengan seorang dewa Ye Xuan, yang dengan mudah Ye Xuan hindari, bahkan memberikan serangan bertubi-tubi terhadap Lin Feng, sampai dirinya tak berdaya lagi. Para murid yang menyaksikan juga tidak menyangka bahwa Ye Xuan sekuat itu, bahkan dapat menggabungkan 3 elemen sekaligus. Saat Ye Xuan ingin menghampiri Lin Feng, pada saat itu Guru Zhou pun datang. Di sana Guru Zhou pun datang. Ia juga meminta Ye Xuan untuk menghentikan pertarungan ini. Ye Xuan pun menolaknya, dikarenakan ia yang sudah lulus dan tidak lagi berstatus murid. Maka ia berhak melanjutkan pertarungan ini. Akan tetapi Guru Zhou tidak terima atas perkataan Ye Xuan, serta sedikit mengancam Ye Xuan yang akan nantinya ia ajari sebagai seorang pria. 现在比试结果一出，我是学院老师。我和林峰乃是决斗，可谁让你上来的？叶璇，不懂尊卑。 Namun di sana Guru Tong pun datang untuk membela Ye Xuan. Ia juga dapat memukul mundur Guru Zhou. Di sana Guru Tong mengatakan bahwa duel antara para murid tentu tidak boleh diganggu. Apalagi duel mereka berdua dibilang secara adil.
Guru Zhou juga sedikit kaget karena Guru Tong telah sembuh dari lukanya. Dengan ketidakberdayaan Guru Zhou, ia masih membela Lin Feng. Sebab status Lin Feng seorang bangsawan. Takutnya nanti Lin Feng kenapa-napa, maka keluarga Linnya pastilah akan marah. Namun Guru Tong tidak mengkhawatirkan itu semua. 就让他们自己。姓童的，你滚回去！要是有什么事，你一个老师，哼，这就用不着你。 Di sana Lin Feng yang terus-terusan mencari masalah dengan Ye Xuan. Lautan Qi-nya pun dilenyapkan oleh Ye Xuan. Guru Tong dengan tertawa juga tidak menduga bahwa Ye Xuan begitu kejam. 我们的账还没算完。条狗命，再敢找我，仇我们记住了。叶璇，下手真够狠。叶璇也太狠了。 Setelah pertarungan berakhir, Bing Yun pun memberikan undangan pesta ulang tahunnya pada Ye Xuan dan Chen Nan. 璇，城主府有我的生日宴。玄上，你会带我一起？女神的生日宴，我也要参加。生日晚宴，女神也要。 Di kediaman keluarga Lin, seorang tabib mencoba memeriksa keadaan Lin Feng. Namun ia meminta maaf tidak bisa menyembuhkan Lin Feng. Sebab lautan Qi Lin Feng benar-benar rusak. Dan ia mengatakan kemungkinan Tuan Rudolf penyihir pertama Istana Raja lah yang bisa menyembuhkannya. Atau bisa menggunakan air kehidupan legendaris para elf yang berada di hutan berkabut. Patriark Lin pun sangat marah pada Ye Xuan yang telah merusak Qi anaknya. Serta berniat akan menghancurkan Ye Xuan berkeping-keping. 文穆大师，我儿他如何了？可能？ 我儿彻底破碎，恕在下。除非是国王宫该死！灵一族的生命之水，否，此人将月儿赶出学院，让他碎尸万段。 Kembali pada Ye Xuan dan Chen Nan yang bersiap menghadiri pesta ulang tahun dari Bing Yun. Sesampainya di sana, mereka juga bertemu dengan Guru Yun dan Guru Tong. Tak lama, mereka semua pun memasuki ruangan pesta. 城主府了，果然。 啊，云老师，童老，第一次来吧？啊，可跟……哼，我这不是西斯魔法，八成是把我们当名气不小。那仆人林家今天也在，该不会是？ Di saat itu keluarga Lin juga ada di sana yang mengawasi kehadiran Ye Xuan. Guru Tong juga mengingatkan Ye Xuan agar berhati-hati. Takutnya nanti keluarga Lin akan berniat buruk pada Ye Xuan nih. Namun dengan santainya Ye Xuan menjawab mereka tidak akan berani membuat keributan di mansion wali kota. Lalu mereka pun menikmati hidangan yang ada di sana. 大魔，那个将是叶璇。叶璇，那几个是林。这里，林立是林峰的父亲。你昨天……哇，这个上流，还不如回去休。 选上。 Tak lama setelah itu Chen Nan dikejutkan dengan kedatangan Tuan Jiade yang merupakan blacksmith nomor 1 di kota Blackrock. Ia juga memiliki darah kurcaci, yang merupakan ras blacksmith terbaik di benua Sten. 选上是假的。大师好，大师好。他可是我们黑石城第一铁匠，是斯特恩大陆最顶尖的炼器种族1/8的矮人血脉，年轻族究竟有何手段？出了名的锻造大师。 Tak lama setelah itu Tuan Muda Fei Lin dari keluarga Takla Kota Wang pun datang, yang merupakan bangsawan kelas atas di kerajaan. Di sana keluarga Lin pun mencoba mencari muka di hadapan Fei Lin. Ye Xuan yang melihat pun juga sedikit mengatakan bahwa ia baru tahu keluarga Lin suka bermuka dua. 这可是王国公子还记得在下？哦，原来是林公子若有需要，在下当年在王城历练，这是犬子林。若公子有什么需要，舔狗了。城主大人到。 林月还有这么乖巧。 Beralih dengan kedatangan wali kota dan Bing Yun, terlihat di sana semua orang yang melihat kecantikan dari Bing Yun pun terpesona. Wali kota menyambut semua para undangan di pesta ulang tahun Bing Yun, serta membuka acara pesta ulang tahun dengan bersenang-senang. 冰云小姐，今天真……冰云小姐太美了吧！冰云学姐真是太万人了。要知道，来参加小女的生日宴。多谢城主大人。城主。 Di sana Bing Yun didekati oleh Fei Lin. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dan sedikit menggoda Bing Yun. Namun Bing Yun tidak terlalu menghiraukannya. Malah Bing Yun mendekati Ye Xuan yang sendirian menikmati hidangan. Fei Lin sedikit kesal, namun ia ditenangi oleh wali kota. Fei Lin pun juga tidak keberatan atas sikap Bing Yun yang berterus terang.
不见你变得更漂亮了。抱歉，我不会喝酒。啊，他脾气就是这样，别放心就好。我还有其他课了。冰云妹妹直言直语。 Bing Yun pun menanyai Yexuan yang duduk hanya sendirian. Namun Yexuan mengatakan bahwa dirinya kurang meminati keramaian, dan balik menanyai Bing Yun yang merupakan tokoh utama dalam pesta. Tentu ia harus merayakan pesta bersama yang lain juga. Bing Yun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidaklah suka dengan pesta ulang tahun. Namun karena ayahnya memaksa maka ia juga menyetujui itu. Melihat Yexuan dan Bing Yun saling bercerita, membuat Fei Lin sedikit kesal. Di sana Lin Yue juga sedikit memprovokasi Fei Lin dengan mengatakan bahwa Bing Yun terlihat lebih menyukai Yexuan. 我不喜欢热闹，反倒你，今晚你可……我并不喜欢开生日在宴。宴会中几个人偶然间的交，你父亲说的也没错。 魔兽山脉中的时候，冰云小姐明抛下菲林公子去找。 Beralih pada wali kota yang menyuruh Bing Yun untuk menyambut kedatangan Master Jade. Fei Lin yang melihat Master Jade ia juga memperkenalkan dirinya dan sedikit memuji kehebatan dari Master Jade. Ia juga meminta Master Jade untuk memperlihatkan seni penempaan yang ia miliki, sehingga bisa mereka lihat dan tentu bisa menambah kemeriahan pesta ulang tahun Bing Yun. Master Jade juga tidak keberatan. Ia pun mengeluarkan tungku stone, yang terbuat dari besi bintang sangat keras, atau bisa juga disebut tungku teratas. Yexuan yang melihat ia sedikit beranggapan bahwa Master Jade merupakan penyihir elemen api. Namun anggapannya itu salah karena Master Jade tidak merupakan penyihir berelemen api, melainkan hanya menggunakan bara api. 见过假的大师。好，果然是王城的那个塔克拉家族。 在下塔克拉家族菲林会增加一分神圣，给晚辈展示一下炼器。不就斗胆给诸位露一手？冰云也很想看看假的大。能被封为第一铁匠。 Fei Lin yang melihat Yexuan menggelengkan kepala, ia beranggapan bahwa Yexuan sedang meremehkan Master Jade. Namun Yexuan menyangkalnya bahwa ia hanya memikirkan hal lain, akan tetapi di sana Lin Yue yang suka mencari keributan mencoba memprovokasi. Akan tetapi Guru Yun menenangkan mereka dan meminta maaf atas keributan itu. Master Jade juga tidak terlalu memikirkannya, serta ia pun langsung memulai penempaannya. 其他事情罢了。贾大师，叶璇，城主，贾大师。 这位贾大师可不是一般人。 Semua orang sangat kagum atas senjata yang dibikin oleh Master Jade. Senjata itu juga memiliki suara yang nyaring, dan yang mana senjata itu juga merupakan senjata pola sihir tingkat 3. Namun dari itu Master Jade sedikit merasakan kekhawatiran terhadap senjata yang ia bikin. Akan tetapi ia tetap memberikan senjata itu pada Bing Yun sebagai hadiah. Yexuan yang melihat ia kembali menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi terjadi keributan yang mana Yexuan dituduh telah meremehkan Master Jade. Yexuan juga dianggap telah mengacau pesta ulang tahun Bing Yun, dan juga telah mempermalukan wali kota di hadapan Master Jade. 听闻冰云小姐转而魔阵，结合冰系魔，还不谢过贾大师，能将施法者的威力提升5成。 居然赶着贾大师送给冰云小姐的礼物，你摇什么头？云小姐的生日宴会，三番两次捣乱。 Wali kota juga termakan omongan mereka yang membuat dirinya juga tidak terima. Namun di sana Guru Tong menenangkan wali kota, sebab ia percaya pada Yexuan, bahwa Yexuan melakukan hal itu pasti ada alasannya. Keluarga Lin yang memang sangat geram pada Yexuan. Ia pun mencoba memperburuk keadaan dengan mengatakan Yexuan yang memiliki motif tersembunyi, agar bisa mengacaukan pesta dan mempermalukan wali kota. Tentu Yexuan harus diinterogasi dan dihukum. 你是冰云邀请来的客人，我不希望再看到这样。你先前的举动，的确。蓝天城主，请别动怒。对贾大师，他这么做定然黑石城首屈一指的抓起来严刑拷问，要我看这小子练气不成？ Namun Yexuan menanggapi mereka dengan menanyai langsung pada Master Jade agar ada kejelasan. Master Jade juga tidak dapat menjelaskannya, sebab ia sendiri juga tidak mengetahui kesalahan pola sihir dari senjata yang ia bikin. Karena itu jugalah ia sedari tadi merasa ada yang salah dari senjata pola sihir itu. Di sana keluarga Lin kembali mencoba memperburuk keadaan.
Akan tetapi Master Jade menyuruh mereka agar diam, karena Master Blacksmith yang sebenarnya adalah Yexuan sendiri. Master Jade juga memberikan hormat pada Yexuan, serta meminta maaf atas keterlambatannya mengenali identitas Yexuan. Ia juga meminta pencerahan pada Yexuan dalam soal penempaan pembuatan senjata, sebab ia merasa kemampuan Yexuan sudah mencapai puncak. Yexuan meminta Master Jade juga tidak terlalu berlebihan pada dirinya, dan Yexuan pun memeriksa senjata itu dengan metode yang ia miliki. Yexuan menghapus pola sihir yang ada di senjata itu, dan menyuruh Bingyun untuk mencoba memakai senjatanya. Semua orang terkejut dengan aura es yang tersebar di senjata, termasuk Master Jade juga sangatlah takjub pada Yexuan yang membersihkan pola sihir tanpa merusak struktur pola sihir es itu sendiri. 请这位小兄弟请教，爹，你刚才是不是看？那时应该也感觉到了一些问题。闭嘴！哎呦啊！炼器大师，真正的炼器大师嘛，大师责罚。的确感觉到了问题。还请将秋水寒匕首给我。熔火魔纹镌刻法。这是洗去魔纹表面的材料，怎么回事？这秋水寒，贾大师，看出什么来了？你来再催动一下。 Saat Bingyun mencoba tiba-tiba terjadi serangan balik dari senjata pola sihir itu, Yexuan pun membenarkannya, dan menjelaskan bahwa senjata itu kurang cocok bagi Bingyun yang memiliki elemen ganda es dan api. Sedangkan senjata itu sendiri hanya untuk orang yang memiliki elemen sihir es saja. Namun saat Bingyun memakainya juga dapat memicu sihir api yang ada dalam tubuh Bingyun. Tentu akan menyebabkan konflik antara dua jenis sihir, yang seketika nantinya terjadi serangan balik. 看出来了吗？是魔法。冰原，你没事吧？江系魔法师，而是熔火法，一种是冷淬法。熔火双系，自然无恙。可冰原却拥有会是什么结果？就无需我多讲。难怪什么时候在 Master Jade yang mendengarkan penjelasan itu ia pun sangat berterima kasih pada Yexuan, serta juga meminta maaf pada Bingyun dan wali kota atas apa yang telah terjadi. Namun wali kota tidak terlalu mempedulikan itu, sebab semua itu juga tidak tanpa sengaja dari Master Jade. Wali kota juga meminta maaf pada Yexuan atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Ia juga meminta Yexuan memanggil dirinya sebagai paman dikarenakan Yexuan merupakan teman baik putrinya Bingyun. 绝不推从主。今日之事也只是无意而已。先前是本城主，以后叫我南天叔叔。 Singkat cerita, Master Jade bertanya pada Yexuan sebab dirinya belum sepenuhnya memahami dalam berbagai masalah dalam penempaan. Ia juga mohon pada Yexuan agar memberi pencerahan pada dirinya. Terlihat Fei Liin tidak senang melihat Yexuan terlalu mencolok di hadapan orang-orang. Apalagi berusaha mendapatkan hati wanita yang ia suka yaitu Bingyun. Ia meminta bawahannya yang bernama Todd agar bisa menghabisi Yexuan. 些炼器问题，就怕你没这个命。 Yexuan yang memberi penjelasan pada Master Jade soal penempaan senjata. Master Jade pun sangat berterima kasih pada Yexuan. Scene berpindah pada pemberian hadiah kado buat Bingyun atas pesta ulang tahunnya. 竹深海水珊瑚，必得来。今日趁慕容冰在下准备的一件雪藏，这是我林家准备的清老师炼制的养颜药剂。 Terlihat Fei Liin yang memberikan hadiah berupa mutiara biru laut yang sangat langka. Tentu harganya jugalah sangat mahal. Bahkan membuat kalung mutiara biru laut. Juga membutuhkan master alkimia papan atas dari kota Wangnya, dan juga telah menghabisi puluhan ribu koin emas. Semua yang mendengar itu sangatlah takjub atas kado pemberian Fei Liin yang begitu mahal. Bahkan Yexuan juga terkejut atas kalung sihir tingkat 3 itu. Namun sayangnya Bingyun menolak sebab itu semua tak pantas untuknya. Bahkan hadiah itu terlalu berharga bagi dirinya. Fei Liin yang sukarela mempersiapkan semuanya untuk diri Bingyun dan memaksanya agar bisa menerima pemberiannya itu. Namun Bingyun tetap menolaknya. Wali kota juga mengatakan bukannya tidak mau menerima, namun semua itu terlalu berharga. 魔法器，祝冰云你身上可以凝神静心，成顶级的炼金大师打造。好了，不愧是塔克。还请冰云千万别拒。冰云，你再考虑一下。冰云心领了。 Yexuan juga mengatakan pada Fei Liin yang merupakan seorang anak bangsawan, dan juga memiliki banyak harta benda tentu tidak terlalu berlebihan seperti itu.
Apalagi Bingyun sendiri juga tidak menerima pemberiannya itu. Karena sudah seperti itu Fei Liin pun juga tidak terlalu memaksakan dirinya. Namun ia juga bertanya pada Ye Xuan yang hanya membawa tangan kosong di pesta ulang tahun Bingyun. Akan tetapi Ye Xuan juga memperlihatkan hadiah yang akan ia berikan pada Bingyun, yang dibuat dari tangan Ye Xuan langsung. Namun orang-orang yang melihat hadiah berupa kalung yang dibikin Ye Xuan, menganggap itu hanyalah sampah yang tidak pantas dijadikan hadiah untuk anak sang wali kota. Namun Ye Xuan tidak terlalu memikirkan omongan mereka serta meminta Bingyun agar memakainya dan meminta agar Bingyun juga mengaktifkan sihir esnya. Seketika semua orang sangat takjub atas apa yang terjadi, bahkan di ruangan itu memberikan efek aura es yang sangat mengerikan. 魔法学院的学生，你随便拿个地摊，什么东西？从垃圾堆送给你的礼物是我亲自制作的。没见过这么会吹牛的，亲自制作？你以为你是谁？可怕的气息，这究竟？魔法环境下修炼，他是机，怎么回事？为何死？叶璇， 法师突破到3阶高级魔法师。 Berkat kalung pemberian Ye Xuan juga dapat meningkatkan elemen sihir berkali lipat. Sederhana tapi berkualitas. Ye Xuan juga mengatakan bahwa selama Bingyun menggunakan kalung itu saat berlatih, maka akan membantu Bingyun menerobos penyihir advanced tingkat 3 dalam waktu singkat. Namun orang-orang yang menyaksikan itu juga tidaklah percaya bahwa itu dibuat oleh Ye Xuan, bahkan menganggapnya hanya kebetulan mendapatkan harta karun yang seperti itu. Awalnya Bingyun juga tidak menerima pemberian Ye Xuan, namun Ye Xuan mengatakannya bahwa ia membuatkannya khusus untuk Bingyun. Jika Bingyun tidak mau menerimanya, maka ia juga tidak mau mengambil itu kembali, dan pada akhirnya Bingyun pun menerima dan juga berterima kasih pada Ye Xuan. Wali kota juga berterima kasih pada Ye Xuan atas pemberian yang begitu berharga. Singkat cerita pesta ulang tahun Bingyun pun telah usai. Ye Xuan dan yang lainnya pun berpamitan untuk pergi. Di perjalanan bersamaan dengan Chenan, tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh Toad bawahan Fei Liin. Sesuai perintah dari Fei Liin, ia ingin menghabisi Ye Xuan, bahkan tidak akan membiarkan Ye Xuan pergi hidup-hidup. Namun sangat terkejutnya ia saat Ye Xuan mengeluarkan Xiao Bai. Namun pada saat itu season 1 Magical World pun berakhir. Nah, kita sudahi dulu season 1-nya, untuk season 2-nya nanti tentu akan kita lanjutkan. Sepertinya teman semua sangat menanti-nanti kelanjutan ceritanya. Kita doakan bersama-sama semoga season 2-nya secepatnya dirilis, dan alur Donghua ini semoga semakin menarik serta juga banyak terjadi aksi-aksi yang heroik. Oke, sebelum itu saya berterima kasih bagi teman semua yang selalu setia menonton video di channel ini, dan seandainya teman semua suka dengan video ini, silahkan klik subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Jika sudah kita tunggu aja rilisan terbaru season 2 dari ceritanya.